Iya, jadi sama-sama semua masyarakat Indonesia tahu. Ya, 1 minggu terakhir kan kita dihantam badai lah ya. Aku mungkin kan lagi emosi ya. Berharapnya damai. Aku dari dulu pengennya damai, pengennya bahkan dari sebelum Desember ya di podcast Denny Sumargo ya. Aku sudah ngomong aku pengen ketemu dengan dia. Dokter kecantikan Richard Lee baru-baru ini menggelar masak bersama di kota kelahirannya, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam acara tersebut, Richard Lee bersama warga memasak 700 ekor ayam dan 300 kg daging untuk dibagikan kepada masyarakat setempat. Kedatangan Richard Lee ke Palembang bukan tanpa alasan, tidak lain untuk meredam isu Willy Salim yang telah mencoreng masyarakat Palembang terkait kasus rendang 200 kg yang raib dalam kontennya. Acara masak besar yang digagas Richard Lee bersama warga kota Palembang diberi tajuk Recovery Sosial Menjaga Marwah Kota Palembang yang sukses menarik ribuan warga yang datang berduyun-duyun untuk melihat dan menerima masakan rendang yang digagas Richard Lee dan pejabat setempat. Maka, seperti inilah antusias warga menyambut masakan besar Richard Lee dengan tertib dan teratur. Masak besar warga Palembang akan segera kita mulai. Luar biasa Palembang, tertib Palembang bisa. Ada kate, karena penduduk-penduduk nak makanan keragasan itu ada kate. Keragasan, aman diatur, tertib pajak kalau, Iya, boleh mundur. Besar Palembang. Demi kota Palembang. Kita lakukan ini semuanya untuk kota Palembang. Kita lakukan ini untuk kota Palembang. Kita tunjukkan, kita berbagi, kita koordinasi sama-sama. Mudah-mudahan Palembang semakin jaya lagi, oke? Kita masuk kita lihat ya. Ada dikit saya lagi akan masuk dalam kuali. Buponnya digoyak ke ya. Buponnya jangan duitnya. Iya, jadi sama-sama semua masyarakat Indonesia tahu. Ya, 1 minggu terakhir kan kita dihantam badai lah ya. Kami bilang wong Palembang dihantam badai. Siapapun yang buka medsos di Indonesia ini pasti ngelihat ada seorang konten kreator inisial WS yang telah mengakibatkan kontennya itu wong Palembang jadi terdegradasi lah. Dikatakan orang Palembang itu tamak, rakus, dan sebagainya, tidak ada yang bagus. Kayak hewan lah segala macam. Seolah-olah di ruang publik 1 minggu ini, wong Palembang ini nggak pernah makan daging, nggak pernah makan rendang, nggak pernah makan ayam gitu. Kayak susah banget. Nah, untuk itulah kami DPP Gencar Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat, menginisiasi pelaksananya acara ini. Kami mengajak Himpunan Pengusaha Himpunan Pengusaha Muda HIMI, kemudian APJI, kemudian Asosiasi SEP, ya, seluruh pengurus Gencar, kami berkolaborasi. Kemudian kebetulan ada seorang Richard Lee yang mau buat acara juga. Nah, beliau tidak dapat izin karena harinya sudah kita tentukan oleh kepolisian, akhirnya bergabung dengan kita. Inilah bentuk kekecewaan kami. Tapi wong Palembang ini santun. Kami tidak balas menyerang. Kami tidak balas mengutuk, tapi kami balas dengan berkarya. Kami buktikan di luar sana kepada seluruh ras masyarakat Indonesia manapun. Orang Jawa, orang Batak, orang Kalimantan, wong Palembang ini baik. Wong Palembang ini sopan, wong Palembang ini ramah, wong Palembang ini rakus. Kami buktikan hari ini masak besar, makan bersama. Ya, ini cara kami membalas. Ya, saya nggak tahu kalau udah permintaan maaf, apakah polisi menganggap ini ada unsur pidananya, itu terserah kepolisian. Tapi selaku orang Indonesia, tentunya saya pribadi memaafkan, ya saya pribadi. Tetapi bagaimana perkara ini di mata hukum, saya nggak mau ikut-ikut. Yang pasti kita sudah diperiksa semua. Itu sah-sah saja pihak Kesultanan Palembang Darussalam. Kalau dia nggak boleh datang, gimana dia memenuhi panggilan polisi? Iya kan, dia nggak boleh dijak Palembang, tapi dia mau ke Polda.
memenuhi panggilan polisi kan harus datang ke Palembang. Nah, itu bentuk kemarahan yang saya pikir ya biasalah, sesaat aja. Willy Salim jadilah konten kreator yang bijak, jadilah orang Indonesia yang punya markat dan martabat, tidak menjatuhkan. Mari kita angkat sisi positif dari objek yang kita kontenkan. Semoga Anda sukses dan doakan kami Palembang tidak terprovokasi oleh Anda. Sebenarnya aku pengen lebih dekat lagi ya dengan teman-teman, dengan masyarakat. Hari ini kita sudah buktikan bahwa kita kota yang luar biasa. Kita sambut bukan dengan kebencian. Kita nggak sambut ini bukan dengan kebencian, kita bukan aja perang, enggak. Kita tunjukkan bahwa kita penuh kebaikan, kita penuh kasih sayang. Isu tak sedap belakangan ini memang sedang menghantam Willy Salim. Usai dilaporkan, konten kreator kelahiran Kota Bangka itu bahkan dikabarkan dicekal oleh masyarakat Palembang. Ya, akibat konten Willy Salim, masyarakat Palembang mendapat banyak komentar miring, mulai dari barbar hingga tidak tertib aturan. Menanggapi gejolak tersebut, Richard Lee ingin meredakan ketegangan sosial dengan segala huru-haranya. Sebagai putra Palembang, dokter kecantikan itu ingin memastikan jika masyarakat Palembang cinta damai. Atas hal itu pula, Richard Lee berharap adanya perdamaian antara Willy Salim dengan masyarakat Palembang, terutama yang merasa dirugikan. Aku mungkin kan lagi emosi ya, lagi panas ya. Aku berharap juga teman-teman di Kota Palembang bisa lebih adem. Nanti kalau ada waktunya saling ketemu satu sama lain, karena semuanya sama-sama orang baik kok. Orang Palembang orangnya baik-baik. Willy Salim yang aku kenal juga orangnya baik, tidak punya intensi jahat. Itu yang aku kenal ya. Apa salahnya kalau bisa saling kolaborasi dan bisa saling sama-sama besar. Aku dibully banyak banget. Aku belajar jadi lebih dewasa. Aku coba belajar jadi lebih bijaksana. Kita ambil positifnya, buang negatifnya. Hal ini bisa terjadi dengan siapa aja, Mbak. Bukan hanya dengan Willy Salim. Mungkin suatu hari akan terjadi di aku. Mungkin bisa terjadi dengan siapa saja. Sekali lagi kan yang paling penting kan lihat ada niat jahat nggak sih di sana. Itu aja sih. Kalau memang niatnya pengen bantu, ada kekurangan ya dimaafkan saja. Untuk teman-teman yang lain yang ngata-ngatain, kan sebenarnya kan Palembang kan marahkan karena banyak dikata-katain orang lain kan. Makanya kita harus jaga tutur kata kita, jaga perbuatan kita. Karena sekali lagi Palembang adalah Indonesia. Tapi aku juga pengen ngajakin masyarakat juga jangan karena satu masalah menutupin banyak kebaikan orang. Karena dia sudah ada banyak orang yang buat sudah banyak kebaikan, tapi gara-gara satu kesalahan terus menghilangkan semuanya. Menurut aku juga tidak bijaksana. Kejadian ini terjadi hanya karena kurangnya koordinasi dan kurangnya pengalaman. Udah, hal ini bisa terjadi di kota mana saja, kebetulan saja di Palembang. Bagaimana kalau hal ini terjadi di kota kalian? Kan pasti nggak nyaman, pasti nggak enak. Toh konten kreatornya juga tidak punya niat baik, punya niat. Ya setahu aku ya yang dia cerita dengan aku ya, dia nggak punya niat jahat. Udah damai-damai aja bulan puasa, bulan Ramadan. Saling memaafkan. Saling memaafkan. Di tengah kesibukannya menggelar masakan besar di kota kelahirannya, Palembang, Richard Lee sedang dihadapkan permasalahan dengan rekan sejawatnya, yakni dokter detektif atau Doktif. Iya, atas perselisihannya tersebut, Richard Lee dilaporkan Doktif. Menanggapi laporan Doktif, Richard Lee tidak ambil pusing. Meski sebenarnya ia ingin adanya perdamaian dengan Doktif, ia tidak mau merawat permusuhan yang hanya menguras pikiran dan tenaga. Lantas, benarkah Richard Lee sudah mendapat panggilan sebagai terlapor? Dan langkah apa yang akan ditempuh Richard Lee? No comment lah, nanti aja tunggu kabarnya. Tunggu kabarnya aja. Kalau dipanggil baru tunggu kabarnya aja. Aku no comment, aku nggak mau ada huru-hara lagi. Aku belum dapat kabar dari pihak pengacara. Aku malah update-nya dari TikTok ya, dari media sosial ya. Kemarin dia datang panggilan untuk beliau, tapi aku belum dapat informasi lagi dari pengacara. Mana ya? Aku prihatin sih sebenarnya. Aku prihatin dan turut bersedih lah ya, turut bersedih karena ya sekali lagi kan beliau teman sejawatku ya. Harusnya kalau beliau edukasi dengan baik kan harusnya tidak seperti itu sih. Tapi ya aku sangat menyayangkan sih ada beberapa yang mungkin keluar jalur, offside dan lain sebagainya. Ya aku sebagai sejawat aku prihatin sih. Nanti kita tunggu aja deh sampai ada panggilan. Nanti kan kalau sudah ada panggilan kan kita jadi sudah tahu ya apa yang dipermasalahkan juga. Nanti kita ya pasti akan
datang dan kasih penjelasan semampu dan seapa adanya. Untuk sekarang aku memilih lebih baik diam sih. Karena apa? Karena statementku pasti akan dibales lagi. Jadinya kan bales-balesan ya statementnya. Dan akhirnya tuh dunia media sosial tuh jadi huru-hara, jadi ribut. Dan aku nggak mau akan itu sebenarnya. Jadi karena aku sudah pengen berhenti ribut, biarkanlah pihak penyidik aja lah yang menentukan. Aku hargain apapun itu keputusan pihak penyidik. Kalau penyidik bilang dia tersangka, ya beliau bersalah, ya silakan. Kalau menurut pihak yang berwajib dia nggak bersalah, ya aku ikut semuanya jalur hukum. Soalnya sekarang sudah agak chaos ya. Dia ngomong, nanti ada dari kubu dia. Aku bicara, nanti dari pengikutku ada. Akhirnya kan kita sibuk ya perang satu sama lain. Berharapnya damai. Aku dari dulu pengennya damai, bahkan dari sebelum Desember ya, di podcast Denny Sumargo ya, aku sudah ngomong aku pengen ketemu dengan dia, aku pengen damai-damai aja kayak gitu. Kalau misalnya memang aku ada salah, ada kekurangan, ya aku siap kok memperbaikin diri. Yang benar aja aku siap lebih baik lagi, apalagi kalau misalnya ada kekurangan, ada yang salah, ya aku siap perbaikin diri, itu aja sih. Kedatangan Richard Lee ke Palembang tidak hanya untuk kegiatan sosial, melainkan mudik lebaran yang tinggal menghitung hari. Begitu banyak kenangan di kota kelahirannya itu, terlebih kepulangannya ke Palembang akan menjadi yang terakhir. Ya, bulan Juli nanti, Richard Lee akan memboyong keluarganya pindah dan menetap di Jakarta. Sebelum pindah ke Jakarta, maka tidak ada salahnya melihat isi rumah Richard Lee yang dibangun di atas tanah seluas 3.000 meter persegi. Hai semuanya sahabat cumi-cumi, selamat datang di rumah saya. Nah itu ya, aku bikin sedih ya. Aku tahun ini kayaknya aku terakhir di Palembang di bulan Juni nanti. Aku dan keluarga semuanya pindah ke Jakarta semuanya. Wah kalau kenangan aku nggak pengen tinggalin Palembang ya sebenarnya. Dari awal aku bikin rumah ini kan 3.000 meter persegi. Aku bikin rumah ini kan dengan cinta kasih ya. Jadi aku nggak pengen tinggalin sebenarnya. Tapi ternyata kebutuhannya nggak seperti itu. Ternyata pekerjaanku banyak banget di Jakarta sekarang. Syuting juga Jakarta terus, jadi memang kayak harus full Jakarta deh. Kesian anak-anak sih ditinggal terus. Ini semuanya, ayo kita jalan-jalan, aku lihat. Tapi ini bukan pamer ya, ini memperkenalkan saja. Tapi ini aku desain dengan istri berdua. Jadi memang konsepnya kita lantai 1 ini pengen plong sampai ke belakang. Jadi ini manjang ke belakang. Di bagian belakang itu ada kolam renang. Kolam renangnya juga anget enaknya. Jadi kamu bisa nyemplung jam 3 pagi pun berenang nggak kedinginan. Terus di bagian belakang kolam renangnya juga ada lapangan basket. Karena anak-anak aku harus hobi olahraga. Di antara banyaknya koleksi yang disimpan, maka koleksi sepatu menjadi yang favorit bagi Richard Lee. Jajaran sepatu yang dipajang rapih di ruangan khusus seperti balas dendam dengan masa kecil yang tidak mempunyai sepatu. Richard Lee mengingat kembali masa kejayaannya yang gemar membeli sepatu setiap bulan. Lantas, seperti apa koleksi sepatu Richard Lee? Dan sepatu mana yang menjadi favorit yang dibeli dengan harga cukup mahal, yakni 74 juta rupiah? Oke, ini ruangan khusus, jadi di samping pintu utama, jadi memang di sampingnya itu tempat sepatu. Bedanya dengan yang lain kan, kalau yang lain kan taruhnya di sebelah kamar ya. Kalau di sebelah kamar sih menurut aku agak kotor ya. Jadi kan kalau kita turun kan tetap pakai sepatu ya. Kalau ini memang kita ada ruangan khusus. Sebenarnya orang-orang takut tuh karena takut hilang kali ya kan, barang berharga ya. Tapi kan kita sebenarnya bisa pakai kunci ya. Jadi ini tempat khusus sepatu. Aku hobi sepatu. Aku dari semua barang aku hobi banget sepatu sih. Karena ada trauma masa kecil kali ya. Dulu kan aku kan orangnya miskin banget ya. Benar-benar miskin banget lah. Jadi dulu sepatuku tuh cuma satu, hitam. Dulu sekolah juga kan wajib banget hitam full kan semuanya kan. Kadang-kadang yang nggak kebeli, cuma ada yang putih dikit, ditolak sekolah, sampai dispidolin gitu ya. Dan sepatuku tuh biasanya ganti baru 5 tahun baru ganti, 6 tahun baru ganti. Jadi
Jadi hobinya sekarang sepatu, tapi sudah berkurang ya sekarang, nggak terlalu seheboh dulu sih mungkin ya. Jadi ngelihat sepatu pengen beli, terutama waktu pertama kali dulu ya, pas pertama kali sukses ada duit, wah beli sepatunya setiap bulan bisa 3 bisa 4. Sepatu pertama ini kayaknya, wah ini aja sudah ngeletek nih. Ini kayaknya aku beli sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu ya. Ini sepatu LV pertamaku ini, aku masih ingat banget nih. Aku gara-gara pakai sepatu ini jadi klinikku ada 27 cabang loh. Jadi Athena Group loh, ada pabrik juga. Ini salah satu. Ini waktu itu mungkin sekitar 17-18 juta ya ini ya. Ini nih sepatu kayak Bang Hotman nih. Ini gara-gara terinspirasi Bang Hotman nih. Ini terinspirasi Bang Hotman nih. Kan yang duri-duri kayak gini punya Bang Hotman kan. Nih, ini terinspirasi Bang Hotman nih. Siapa sih, kita kan nonton di TV ya, lihat Bang Hotman sepatunya pamer-pamer, padahal pakai ini sakit loh sebenarnya. Nggak nyaman banget. Jadi aku beli sepatu ini cuma ada 2 ya, dan ini sepatunya mahal banget. Kalau nggak diskon aku nggak beli kayaknya. Ini 74 juta. Selain sepatu, Richard Lee juga memelihara binatang laut yang jarang dimiliki banyak orang. Ya, ikan hiu. 3 ikan hiu yang dipelihara Richard Lee sedari kecil kini sudah besar dan butuh tempat ekstra untuk merawatnya. Selamat datang di ruang tamu saya. Ini kita punya 3 hiu, ini piaraanku, udah gede loh sekarang loh. Ini jarang ada yang punya, karena kan ini Palembang kan nggak ada laut tuh sama sekali. Jadi kalau misalnya kita mau piara hiu ini harus kirim dari Pulau Bali, harus dari Jakarta, jadi kirim sini. Jadi pastinya nggak semua orang punya, dan juga semua peralatannya kayak akuarium ya dan lain sebagainya, ini semuanya dibawa dari Jakarta. Jadi sebenarnya hiunya murah, akuariumnya nggak terlalu mahal, yang bikin mahal itu adalah perjalanan ke sini sebenarnya. Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Umat Muslim sudah tak sabar merayakannya bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Tidak terkecuali Richard Lee yang akan merayakan hari kemenangan pertamanya setelah menjadi mu'alaf. Lantas, apa makna Hari Raya Idul Fitri bagi seorang Dr. Richard Lee? Adakah tradisi unik dalam keluarga menyambut Hari Raya Idul Fitri? Ketupat dong sudah pasti, ada ketupat, opor ayam, rendang, pokoknya semua. Kalau di sini ketupatnya komplit, plit, pokoknya semuanya. Karena kan kita di sini kan ada chef ya, tinggal pesen doang, pengen apa kayak gitu, punya nanti dibuatin. Jadi pasti komplit. Bagiku Lebaran itu adalah momenku syuk dengan Allah, dengan Tuhan, dengan yang di atas. Berdoa dengan yang di atas, itu aja sih, dan kumpul dengan keluarganya. Aku pengen rehat sebentar, aku pengen istirahat, aku pengen kumpul dengan anak-anak. Hai, saya Dr. Richard, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.